Halo, salam tutor. Baik, saya akan mengerjakan tugas-tugas sebagaimana yang dimintakan oleh tutor. Yang pertama berkaitan dengan satu contoh organisasi sektor publik di wilayah domisili rekan-rekan mahasiswa. Sebutkan nama organisasinya dan amati perubahan apa yang terjadi pada organisasi publik tersebut. Nah, kebetulan saya di Provinsi NTT, maka saya mengambil sampelnya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adalah pergeseran kebijakan pendidikan selama dan pasca pandemi COVID-19. Sebelum pandemi, pembelajaran berlangsung secara tatap muka penuh. Namun, saat pandemi terjadi eh, perubahan besar ke arah pembelajaran jarak jauh melalui platform digital dan radio lokal karena keterbatasan akses internet di daerah pedesaan. Setelah pandemi, organisasi ini mulai menerapkan sistem pembelajaran hybrid di beberapa kabupaten kota, terutama di daerah dengan akses internet yang lebih baik. Selain itu, dinas juga memperkuat pelatihan digital bagi guru dan mengembangkan kurikulum kontekstual berbasis budaya lokal untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Selama pandemi COVID-19, Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan RRI Kupang dan beberapa stasiun radio lokal untuk menyelenggarakan program pembelajaran jarak jauh melalui siaran radio, seperti program belajar dari rumah lewat radio. Hal ini dilakukan karena banyak siswa di daerah seperti Sumba Timur, Kabupaten Sumba Timur, Alor, Rote Endau tidak memiliki akses internet yang memadai. Pasca pandemi, dinas mulai memperkenalkan pembelajaran berbasis digital dan hybrid di kota-kota besar seperti Kota Kupang, serta meluncurkan pelatihan literasi digital bagi guru melalui platform seperti Guru Belajar dan Berbagi. Alasan perubahan dan faktor pendorong. Mengapa perlu berubah? Tanpa perubahan, ribuan siswa di wilayah terpencil Provinsi Nusa Tenggara Timur akan tertinggal dalam proses pendidikan. Perubahan menjadi kunci agar sukses pendidikan tetap setara dan merata di seluruh wilayah, termasuk pulau-pulau terluar. Faktor pendorong, pandemi COVID-19 membuat pelajaran tatap muka tidak memungkinkan. Topografi dan keterisolasian wilayah, banyak wilayah tidak memiliki sinyal internet sehingga pendekatan belajar harus diadaptasi. Yang berikut, teknologi dan digitalisasi membuka peluang untuk inovasi dalam metode belajar. Dorongan pemerintah pusat, Mendikbudristek mendorong transformasi digital semua satuan pendidikan. Tuntutan publik, orang tua dan masyarakat mendesak agar pendidikan tidak berhenti meskipun dalam kondisi krisis. Berikut nomor 3, model diagnosis. Model 7 diagnosis oleh McNancy. Model ini digunakan untuk menganalisa berbagai elemen organisasi yang harus diselaraskan saat melakukan perubahan. Contoh aplikasi. Strategi, mengubah strategi layanan pendidikan menjadi berbasis media alternatif seperti radio atau modul dan lain sebagainya. Yang berikut, struktur, membangun tim khusus penanganan pembelajaran jarak jauh. Yang berikut, sistem, menyusun SOP baru untuk pelaksanaan belajar jarak jauh. Yang berikut, menanamkan semangat bahwa setiap anak di NTT berhak belajar dimanapun mereka berada. Pemimpin dinas melakukan kunjungan ke daerah-daerah untuk mendengar langsung kebutuhan lapangan. Yang berikut, staf, guru-guru mendapat pelatihan daring untuk mengembangkan materi digital. Skill, meningkatkan kemampuan guru membuat bahan ajar kreatif seperti video, modul, digital, dan lain sebagainya. Model pengelolaan perubahan, model yang keempat, model pengelolaan perubahan, yaitu model Kart-Lewin. Tahapan dan contoh nyata yang pertama, Unfresh, sosialisasi ke seluruh kepala sekolah di Nusa Tenggara Timur tentang pentingnya perubahan metode belajar.
Yang berikut menunjukkan data ketertinggalan siswa akibat pembelajaran konvensional selama pandemi. Yang kedua, Cheng melaksanakan siaran pendidikan lewat RRI Kupang dan radio Suara Sabu, distribusi model cetak ke wilayah terpencil, pelatihan guru oleh LPMP NTT dan Dinas melalui Zoom dan WhatsApp Group. Yang ketiga, refresh, pembentukan kebijakan baru, mewajibkan sekolah memiliki rencana kontingensi digital, penyusunan kurikulum darurat dan fleksibel untuk kondisi bencana dan keterbatasan akses internet. Pada bagian terakhir, saya menarik kesimpulan dengan beberapa pendapat ahli dan juga materi keseluruhan saya bahwa perubahan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT merupakan respons adaptif terhadap krisis global dan tantangan lokal. Dengan mendiagnosis organisasi menggunakan model 7S ala McNancy dan mengelola perubahan dengan pendekatan ala Cartledge, organisasi ini dapat memastikan layanan pendidikan tetap berjalan, adil, dan inklusif bagi seluruh anak-anak yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur meskipun dalam keterbatasan. Mengapa organisasi tersebut melakukan perubahan? Dalam konteks Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, perubahan perlu dilakukan untuk memastikan kesinambungan dan kualitas pendidikan yang adil dan merata di seluruh wilayah termasuk daerah pedesaan yang terdampak oleh keterbatasan infrastruktur dan teknologi. Maka modul ADEPO 441 yang membahas tentang manajemen perubahan organisasi menjelaskan bahwa perubahan dalam organisasi sektor publik seringkali dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan menghadapi tantangan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi. Secara khusus, alasan utama mengapa Dinas Pendidikan NTT perlu melakukan perubahan adalah karena pandemi COVID-19 yang memaksa terjadinya penutupan sekolah secara massal dan pembatasan pembelajaran tatap muka. Hal ini menyebabkan ketertinggalan dalam proses pendidikan, khususnya di daerah-daerah yang tidak memiliki akses internet yang memadai. Beberapa alasan yang mendasari perlunya perubahan. Yang pertama, menjaga keberlanjutan pendidikan di masa pandemi. Mengingat adanya pembatasan sosial dalam protokol kesehatan selama pandemi, pembelajaran mutlak tidak bisa dilaksanakan. Dinas Pendidikan perlu mencari solusi agar proses belajar tetap dapat berlangsung. Yang kedua, keterbatasan akses teknologi dan infrastruktur. Banyak wilayah di NTT, terutama daerah pedesaan dan pulau-pulau kecil, tidak memiliki akses internet yang stabil. Hal ini mengharuskan Dinas Pendidikan mencari alternatif metode pembelajaran yang dapat menunjukkan seluruh siswa melalui radio dan modul cetak. Memastikan akses pendidikan yang setara. Penting untuk memastikan pendidikan akses seluruh anak, baik yang berada di kota besar maupun di daerah terpencil. Faktor-faktor yang mendorong organisasi melakukan perubahan. Nah, berdasarkan modul ADPO 441 yang mengulas tentang faktor pendorong perubahan dan organisasi, ada beberapa faktor internal dan eksternal yang mendorong Dinas Pendidikan untuk melakukan perubahan. Yang pertama, faktor eksternal, kondisi sosial ekonomi dan teknologi. Pandemi COVID-19 memaksa semua sektor termasuk pendidikan untuk beradaptasi dengan situasi darurat. Pembatasan kegiatan sosial dan larangan berkumpul secara fisik menyebabkan proses belajar mengajar harus dilakukan secara jarak jauh. Yang berikut, keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil. Akses internet yang terbatas di banyak wilayah NTT mendorong Dinas Pendidikan untuk mencari solusi alternatif yang lebih efektif, seperti penggunaan radio atau modul cetak yang lebih dapat diakses oleh semua siswa. Perkembangan teknologi dan digitalisasi. Di tengah krisis, ada kesempatan untuk meningkatkan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Kebijakan ini mendorong Dinas Pendidikan memperkenalkan platform digital dan metode pembelajaran yang lebih fleksibel. Yang kedua, faktor internal, tantangan organisasi dan sumber daya, kapasitas dan kemampuan organisasi. Organisasi perlu memiliki kemampuan untuk menanggapi perubahan di NTT
Ini termasuk kebutuhan untuk melatih guru dan tenaga pengajar agar dapat menggunakan platform digital teknologi untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Sumber daya yang terbatas. Organisasi sektor publik seringkali memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Hal ini membuat Dinas Pendidikan harus melakukan perubahan secara bertahap dan mengoptimalkan sumber daya yang ada, misalnya penggunaan radio dan TV lokal. Faktor kebutuhan masyarakat. Tuntutan masyarakat pendidikan yang tidak terhenti. Untuk pendidikan yang tidak terhenti, orang tua dan masyarakat menuntut agar pendidikan tetap berjalan meskipun di tengah pandemi. Yang berikut faktor kebijakan pemerintah. Arahan dari pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan arahan untuk mengimplementasikan sistem pembelajaran jarak jauh dan menyediakan infrastruktur yang mendukung bagi daerah-daerah yang terdampak pandemi. Kebijakan pusat ini mengharuskan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi untuk segera menyesuaikan kebijakan lokalnya. Pada kesimpulan terakhir bahwa berdasarkan modul ADPO 441 dan teori manajemen perubahan, faktor-faktor yang mendorong perubahan di Dinas Pendidikan NTT adalah kombinasi dari tantangan eksternal seperti pandemi, keterbatasan infrastruktur, kebutuhan masyarakat tentang akses pendidikan yang setara, dan instruksi kebijakan pusat yang mengharuskan adopsi sistem pembelajaran jarak jauh. Dengan melihat faktor-faktor tersebut, Dinas Pendidikan NTT merasa perlu melakukan perubahan agar proses pendidikan tetap berjalan dengan efektif dan adil di tengah keterbatasan yang ada. Demikian.